Para pengambil keputusan, para pembuat kebijaksanaan. Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki profesi itu, dia tentulah seseorang yang harus bisa membaca data, mengolah data, menginterpretasikan data, kemudian mengambil kesimpulan dan membuat keputusan yang baik agar menguntungkan bagi perusahaan yang dipimpinnya, bagi lembaga atau institusi yang dipimpinnya. Nah, kemampuan seperti apa yang diperlukan, Bapak Ibu, agar bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu? Maka dia haruslah memiliki logika berpikir yang baik. Dia memiliki daya nalar yang baik. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, dia haruslah memiliki karakter yang baik juga. Nah, maka Bapak Ibu, dari situ bisa kita simpulkan bahwa skill atau kemampuan yang diperlukan agar kita tidak bisa digantikan oleh mesin adalah satu, kreativitas dan keterampilan. Yang kedua adalah daya nalar yang baik. Yang ketiga adalah pola pikir yang baik. Logika berpikir yang baik. Dan yang keempat adalah karakter yang baik. Itulah yang diperlukan agar kita bisa menjadi tenaga kerja yang unggul. Nah, Bapak Ibu, marilah kita melihat, marilah kita mengevaluasi kembali. Bertanya-tanya, apakah anak-anak kita ini sudah memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu atau belum? Apakah kita sebagai tenaga pendidik sudah membekali, sudah memampukan anak-anak kita agar mereka bisa menjadi tenaga kerja yang unggul, tidak mudah digantikan oleh mesin, dan bisa bersaing dengan tenaga kerja dunia. Nah, itulah menjadi tugas kita. Dan kondisi inilah yang membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi kembali, melihat kembali. Apakah kebijakan yang selama ini ditetapkan, apakah aturan yang selama ini diberlakukan, apakah alat tes, alat uji yang selama ini diberlakukan kepada anak-anak kita sudah mengakomodir untuk mencapai kepentingan ini atau enggak? Nah, Bapak Ibu, jawabannya adalah belum. Maka dari itulah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan arah kebijakan baru. Inilah alasan yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian alasan yang kedua adalah PISA. Bapak Ibu tentu pernah mendengar apa yang disebut dengan PISA. PISA adalah suatu alat uji yang diperlakukan secara internasional, diberlakukan kepada anak-anak usia 15 tahun. Kenapa anak-anak usia 15 tahun? Karena mereka yang sudah selesai mengikuti wajib belajar. Apa yang mau dilihat di dalam tes PISA ini? Tes PISA adalah untuk melihat kemampuan dan keterampilan siswa. Di dalam tes PISA ada 3 komponen yang diujikan, yaitu membaca, matematika, dan sains. 3 komponen inilah yang dianggap bisa mewakili, merepresentasikan untuk melihat kemampuan dan keterampilan anak-anak kita. Nah,
studi PISA ini Bapak Ibu dilakukannya secara berkala 3 tahun 18. Seperti apa hasilnya? Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Ini adalah hasil PISA tahun 2008. Dari grafik ini kita bisa menyimpulkan sesuatu. Kita melihat grafik ini dari mulai sebelah kiri ke kanan lalu ke bawah Bapak Ibu. Tadi disebutkan bahwa studi PISA untuk melihat kemampuan dan keterampilan anak-anak kita. Maka artinya negara yang memiliki skor PISA tertinggi itu adalah negara yang siswa-siswinya memiliki kemampuan dan keterampilan yang tertinggi. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Skor tertinggi diraih oleh negara Cina, diikuti oleh Singapura dan seterusnya Bapak Ibu. Indonesia adanya di mana? Indonesia adanya di urutan ke-6 dari yang terbawah. Ya Bapak Ibu, kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Iya, kalau itu tuh. Indonesia, kemampuan anak-anak kita berada jauh di bawah yang disimpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu? Ini dia Bapak Ibu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kesimpulan dari hasil PISA itu adalah bahwa hasil PISA menunjukkan hasil pelajar yang kurang memadai pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lalu kementerian kembali mengidentifikasi dan menemukan bahwa setidaknya ada 3 masalah besar yang terjadi pada pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, masalah pertama adalah masalah kemampuan mereka yang rendah. Ditunjukkan oleh skor PISA. Ya, ditunjukkan dengan kotak-kotak biru ini jauh di bawah kemampuan anak-anak di dunia. Ini anak-anak di dunia yang titik abu-abu. Maka ini menjadi permasalahan. Kemudian masalah yang kedua adalah mengenai perundungan, Bapak. Dari grafik ini menyampaikan kepada kita bahwa 41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Nah, Bapak Ibu, kondisi ini sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena perundungan itu mempengaruhi motivasi dan semangat belajar anak-anak kita. Nah, lalu dari mana? Atau sebagai pelaku perundungan. Bapak Ibu, kita bisa mengenali anak-anak kita melalui karakter yang ditunjukkan. Karakter seperti apa? Seorang anak pelaku perundungan, Bapak Ibu, pada umumnya mereka menunjukkan karakter yang selalu mencari perhatian. Anak-anak yang memerlukan pengakuan. Itu dia. Nah, lalu Bapak Ibu, bagaimana kita mengenali anak yang menjadi korban perundungan? Bapak Ibu, pada umumnya anak-anak korban perundungan dia akan menunjukkan karakter yang mudah sedih, sering merasa ketakutan, dan tidak memiliki percaya diri yang tinggi. Nah, maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapati
mengidentifikasi bahwa anak-anak Bapak Ibu itu menunjukkan karakter-karakter yang seperti itu, maka itu merupakan sinyal awal. Bapak Ibu harus melihat lebih lanjut lagi, mungkin memanggilnya, menanyakannya, mendengarkan. Bisa nggak Mas, obehnya Mas? Masuk. Kemudian Bapak Ibu, masalah yang ketiga adalah pola pikir untuk berkembang. Bapak Ibu, dari grafik ini ditunjukkan bahwa katakan setuju atau sadar bahwa yang namanya kepandaian itu adalah sesuatu yang bisa berubah banyak. Sangat memprihatinkan Bapak Ibu bahwa mayoritas anak-anak kita ini ternyata memiliki persepsi yang keliru. Mengapa pola pikir, mengapa persepsi yang anak-anak ini menjadi sangat penting? Bapak Ibu, persepsi atau pola pikir yang dimiliki anak-anak itu mempengaruhi motivasi dan semangat belajar mereka. Nah, lalu pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang mempengaruhi pola pikir anak-anak kita? Mengapa kok mereka memiliki persepsi yang keliru? Dan di mana anak-anak berada? Nah, maka Bapak Ibu, asesmen nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dirancang sebagai langkah awal untuk bisa memecahkan masalah ini. 3 masalah yang ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 3 komponen, yang pertama adalah AKM